Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekstraksi bahan baku obat tradisional. Nah, di sini ada pengertian ekstrak dan ekstraksi. Apa sih beda ekstrak dan ekstraksi? Mari kita lihat dari pernyataan berikut ini. Untuk ekstrak, dia merupakan produk ekstraksi yang dihasilkan dari proses ekstraksi. Jadi, ekstrak itu adalah hasilnya, ya. Hasil itu bisa berupa cairan yang tidak murni, semi solid ataupun serbuk yang diperuntukkan bagi pemakaian luar ataupun oral. Sedangkan untuk ekstraksi adalah cara untuk mendapatkan senyawa dalam jaringan dan sel tanaman. Jadi ekstraksi ini adalah prosesnya atau caranya untuk mendapatkan si ekstrak tersebut. Kemudian ekstraksi atau sering disebut juga sebagai penyaringan, dia merupakan proses pemisahan yang mana pemisahannya ini dilakukan dengan cara melarutkan dan menarik senyawa dari matrik atau simplisia dengan menggunakan pelarut dan metode yang sesuai. Nah, di sini terdapat proses pembuatan ekstrak. Untuk yang pertama yaitu pembuatan serbuk simplisia dan klasifikasinya. Jadi, pembuatan serbuk simplisia dia akan berpengaruh terhadap hasil ekstraksi yang akan diperoleh. Jadi misalkan nih serbuk simplisianya semakin halus, maka proses ekstraksinya akan semakin efektif dan efisien. Namun apabila dia semakin halus si serbuk simplisia itu tadi, maka proses filtrasinya atau proses penyaringannya itu akan semakin rumit. Jadi, itulah kenapa pada saat proses pembuatan serbuk simplisia tidak perlu terlalu halus, agar pada saat penyaringannya dia lebih mudah. Kemudian, selama penggunaan peralatan penyerbukan di mana ada gerakan dan interaksi dengan benda keras, misalnya logam, maka akan timbul panas ataupun kalori yang dapat berpengaruh pada senyawa kandungan. Namun, hal ini dapat dikompensasi dengan penggunaan nitrogen air. Kemudian, yang kedua, itu ada cairan pelarut, di mana cairan pelarut merupakan pelarut yang digunakan atau pelarut yang baik, yang secara opsional, nanti untuk melarutkan senyawa kandungan yang berkhasiat ataupun zat aktif dalam suatu simplisia. Nah, untuk pemilihan cairan pelarut ini terdapat beberapa faktor utama, yaitu selektivitas, artinya dia dapat melarutkan kandungan kimianya secara selektif. Kemudian kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut. Kemudian ekonomis atau mudah dijangkau, kemudian ramah lingkungan, kemudian keamanan atau non-toksik atau non-korosif atau non-kontaminasi. Jadi untuk cairan pelarut itu harus aman dan tidak toksik ataupun tidak korosif dan tidak mengkontaminasi lingkungan sekitarnya. Kemudian mudah diperoleh dan mudah digunakan. Selanjutnya mempunyai kapasitas besar dalam melarutkan suatu bahan atau secara universal ya. Jadi pelarut itu dapat digunakan secara universal. Selain itu, memiliki perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dan bahan yang akan diekstrak. Kemudian memiliki kandungan volatilitas atau titik didih yang cukup rendah, sehingga tidak mudah menguap apabila digunakan. Kemudian, selain itu, memiliki sifat yang dapat diregenerasi atau dapat digunakan ulang apabila proses ekstraksinya sudah selesai. Lalu dapat juga mempunyai viskositas yang cukup rendah dan tidak mudah terbakar. Kenapa? Karena apabila pelarutnya itu mudah terbakar, maka dia akan membahayakan bagi yang menggunakan atau si penelitinya itu sendiri. Selanjutnya ada separasi atau pemurnian, di mana tujuannya untuk menghilangkan atau memisahkan senyawa yang tidak dikehendaki semaksimal mungkin, tanpa berpengaruh pada senyawa kandungan yang dikehendakinya, sehingga diperoleh ekstrak yang lebih murni. Nah, di sini untuk proses separasi atau proses pemurnian, di sini terdapat beberapa tahap. Yang pertama pengendapan. Ya, jadi dilakukan pengendapan terlebih dahulu, selanjutnya
dilakukan pemisahan dua cairan yang tidak tercampur, lalu disentrifugasi, ya. Setelah itu didekantasi, difiltrasi, dan dilakukan proses absorpsi dan penukaran ion. Selain itu, terdapat juga proses pemekatan atau penguapan yang namanya vaporasi atau evaporasi. Nah, proses pemekatan ini berarti meningkatkan jumlah partikel solut atau senyawa terlarut secara penguapan pelarut, ya. Jadi menggunakan proses penguapan pelarut sampai kondisinya menjadi kering, ya. Jadi ekstrak yang diperoleh itu hanya menjadi kental atau pekat. Selanjutnya, apabila sudah mendapatkan ekstrak kental atau pekat, dilanjutkan dengan pengeringan ekstrak. Ya, jadi arti dari pengeringan ekstrak yaitu menghilangkan pelarut dari bahan sehingga menghasilkan serbuk, ya, yang mana masanya ini bisa kering sampai rapuh, ya, tergantung proses dan peralatan yang digunakan. Nah, di sini terdapat beberapa proses pengeringan ekstrak. Yang pertama, evaporasi, yang kedua, vaporasi, kemudian yang ketiga, sublimasi, yang keempat, konveksi, yang kelima, kontak, yang keenam, radiasi, dan yang ketujuh, dielektrik. Baik, silakan teman-teman cari dari pengertian masing-masing proses pengeringan ekstrak ini, ya. Selanjutnya, apabila telah diperoleh ekstrak kering, maka dilanjutkan dengan perhitungan rendemen. Nah, untuk rendemen sendiri, dia merupakan perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal. Nah, di sini terdapat rumus dari rendemen, di mana rumus dari rendemen yaitu ekstrak dibagi simplisia awal. Jadi, bobot ekstraknya itu yang dihasilkan itu berapa, kemudian kalian bagi dengan berat simplisia awal yang tadi digunakan, kemudian dikali 100%. Nah, selanjutnya ada tujuan ekstraksi, di mana tujuan ekstraksi ini ada beberapa poin. Yang pertama, memperoleh suatu bahan aktif yang tidak diketahui. Kemudian, yang kedua, memperoleh suatu bahan aktif yang sudah diketahui. Kemudian, memperoleh sekelompok senyawa yang terstruktur jenisnya. Selanjutnya, memperoleh semua metabolit sekunder dari suatu bagian tanaman dengan spesies tertentu. Lalu, untuk mengidentifikasi semua metabolit sekunder yang terdapat di dalam suatu makhluk hidup sebagai penanda kimia atau kajian metabolismenya. Nah, untuk teknik ekstraksi sendiri, biasanya yang ideal itu merupakan teknik ekstraksi yang mampu mengekstrak seluruh bahan aktif yang diinginkan, ya. Jadi, bahan aktif yang diinginkan itu diperoleh sebanyak mungkin, secepat mungkin, dengan cara yang mudah, murah, dan ramah lingkungan, sehingga hasil yang diperoleh selalu konsisten jika dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini terdapat pemilihan teknik ekstraksi. Nah, untuk pemilihan teknik ekstraksi bergantung pada bagian tanaman yang akan diekstrak, ya, dan bahan aktif apa yang akan diambil atau bahan aktif yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang berpengaruh atau mempengaruhi proses ekstraksi. Yang pertama yaitu jenis pelarut. Nah, jenis pelarut ini akan mempengaruhi senyawa yang diekstrak, jumlah solut yang terekstrak, dan kecepatan ekstraksi. Jadi jenis pelarut ini sangat berpengaruh terhadap hasil ekstraksinya. Misalkan senyawa yang akan diambil itu adalah senyawa polar, maka sebaiknya menggunakan pelarut polar supaya hasil ekstrak yang diperoleh itu lebih maksimal, seperti itu. Begitu juga apabila teman-teman ingin menarik senyawa yang bersifat nonpolar ataupun semipolar, sebaiknya menggunakan jenis pelarut yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu temperatur atau suhu. Jadi di sini suhu tinggi akan mempercepat waktu ekstraksi, tetapi sebaiknya ekstraksi dilakukan pada kisaran suhu 30 sampai 50 derajat Celcius. Tapi disesuaikan juga dengan bentuk simplisianya dan proses ekstraksi yang akan kalian gunakan. Selanjutnya ada rasio pelarut dengan bahan atau simplisia yang akan diekstrak. Jadi jika rasio keduanya cukup tinggi, maka semakin tinggi pula senyawa yang terlarut. Nah, hal ini mengakibatkan laju reaksi semakin meningkat. Jadi, untuk rasio pelarut ini adalah perbandingan konsentrasi antara si pelarut dengan si simplisia yang akan diekstrak.
Lalu selanjutnya ada ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini berhubungan dengan laju reaksi. Jadi, laju reaksi akan meningkat jika ukuran partikel, bahan, atau simplisia semakin kecil. Akibatnya, rendemen ekstrak akan semakin besar. Semakin kecil ukuran partikel bahan atau simplisia, maka permukaan bahan semakin luas, sehingga dapat mempercepat penetrasi pelarut ke dalam bahan yang akan diekstrak, yang akan mempercepat waktu ekstraksinya. Selanjutnya ada metode ekstraksi, di mana metode ekstraksi ini ada dua. Yang pertama cara dingin dan yang kedua cara panas. Untuk cara dingin terdiri dari maserasi dan perkolasi, sedangkan untuk cara panas terdiri dari reflux, sokletasi, digesti, destilasi, dan infundasi. Di mana infundasi ini terdiri dari infusa dan dekokta. Yang pertama kita akan bahas tentang cara dingin. Nah, untuk cara dingin ini terdapat maserasi. Ya, apa sih maserasi itu? Jadi, maserasi itu merupakan cara ekstraksi simplisia dengan merendam dalam pelarut pada suhu kamar dan beberapa kali pengadukan atau pengocokan sehingga kerusakan atau degradasi metabolit dapat diminimalisasi. Jadi pada intinya untuk maserasi ini adalah merendam simplisia ya dengan pelarut yang sesuai pada suhu kamar. Tapi jangan dilupakan bahwa di maserasi ini terdapat beberapa kali pengocokan atau pengadukan. Nah, untuk prinsip dari maserasi sendiri yaitu cairan penyari yang masuk ke dalam si simplisia itu dia akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam si rongga sel simplisia tersebut, di mana simplisia tersebut dia mengandung suatu zat aktif. Kemudian zat aktif yang terdapat di dalam simplisia itu maka akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan larutan yang ada di luar sel. Maka larutan terpekat yang ada di dalam simplisia tersebut akan terdesak keluar ya. Dan proses peristiwa tersebut terjadi secara berulang sehingga terjadi keseimbangan antara konsentrasi yang ada di dalam dan konsentrasi yang ada di luar sel. Selanjutnya ada juga maserasi kinetik, di mana maserasi kinetik ini dilakukan pengadukan secara kontinu atau terus-menerus. Kalau maserasi biasa dia hanya cukup beberapa kali pengadukan saja, sekitar 3 kali sehari, tapi kalau maserasi kinetik dia pengadukannya secara kontinu atau terus-menerus. Selanjutnya ada juga yang namanya remaserasi, di mana remaserasi ini merupakan proses pengulangan dari maserasi, ya, di mana terjadi penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama. Nah, proses remaserasi ini dapat dilakukan beberapa kali. Selanjutnya di sini ada proses perkolasi. Nah, di mana proses perkolasi dia merupakan cara ekstraksi simplisia menggunakan pelarut yang selalu baru dan sempurna yang dilakukan pada suhu ruangan dengan mengalirkan pelarut melalui simplisia sehingga senyawa tersari sempurna. Nah, di samping ini terdapat contoh bejana perkolator. Nah, di sini ada bagian A, di mana bagian A ini adalah letak dari si simplisia yang akan kita ekstraksi. Nah, di atas bagian A ini nanti kita alirkan suatu pelarut yang digunakan. Kemudian di bagian C ini kita beri sekat berpori ya. Jadi untuk menyaring filtrat dari si simplisia tersebut. Kemudian di sini ada selangnya, kemudian dia akan dibawa dan dialirkan tetes demi tetes. Untuk prinsip kerja dari perkolasi, yaitu simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Nah, sekat berporinya tadi di bagian C ini ya. Nah, kemudian cairan pelarut dialirkan dari atas ke bawah melalui simplisia. Berarti cairan pelarutnya diletakkan di bagian atas A-nya sini ya. Nah, setelah itu cairan penyari akan melarutkan zat aktif dari sel-sel yang dilaluinya sampai mencapai keadaan jenuh. Keadaan jenuhnya itu kapan? Yaitu sampai tidak terjadinya perubahan warna lagi. Nah, di sini ada contoh rangkaian dari alat perkolator. Nah, ini adalah alat perkolatornya
Dan ini rangkaian perkolasi biasa dan ini perkolasi kontinu. Nah, untuk letak si pelarutnya dia ada di sini, di tabung yang paling atas ini. Proses perkolasi terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, dan tahap perkolasi sebenarnya, yaitu dengan penetesan atau penampungan ekstrak yang secara terus-menerus sampai diperoleh ekstrak atau perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Nah, ini merupakan tahap-tahap perkolasi secara detailnya. Bisa kita lihat bahwa pertama-tama sebelum kita melakukan proses perkolasi, maka dilakukan proses maserasi pendahuluan terlebih dahulu. Karena di sini Simplicia akan dibasahi dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian dibiarkan selama sekitar 4 jam di dalam tangki atau bejana atau wadah yang tertutup tadi. Selanjutnya, bahan atau Simplicia dimasukkan ke dalam perkolator secara sedikit demi sedikit, sambil ditekan-tekan untuk mengatur kecepatan pengaliran cairan pelarut, kemudian ditutup dengan kertas saring. Selanjutnya, pelarut ditambahkan ke dalam perkolator. Nah, pelarut ditambahkan secara perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan tipis di bagian serbuk Simplicia yang akan diekstrak. Lalu, ekstrak dibiarkan selama 24 jam dalam perkolator yang tertutup. Kerannya dibuka, ya. Kemudian diatur dengan kecepatan tetes 1 mili per menit. Kemudian pelarut ditambahkan lagi. Nah, di sini fungsinya untuk membilas, ya, sehingga diperoleh cairan ekstrak setidaknya 3/4 dari volume yang diinginkan pada produk akhir. Setelah itu, tahap akhirnya yaitu ampas dipres atau ditekan, kemudian cairan yang diperoleh ditambahkan ke dalam cairan ekstrak. Campuran ekstrak yang didapat dijernihkan dengan cara penyaringan atau sedimentasi, kemudian didekantasi atau dilakukan pemisahan campuran larutan dan padatan. Selanjutnya ada cara panas. Nah, untuk cara panas ini yang pertama ada reflux. Nah, di sini merupakan teknik ekstraksi yang memanfaatkan kondensasi uap. Nah, untuk reflux sendiri dia merupakan metode ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didih dalam waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Jadi di sini terdapat blok hitam ini menandakan ciri khas dari si reflux tadi. Jadi ciri khasnya yaitu jumlah pelarutnya terbatas dan relatif konstan. Kemudian ada yang namanya pendinginan balik juga. Nah, pada reflux ini dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sampai diperoleh ekstrak yang sempurna. Nah, untuk cara kerja reflux sendiri, dia itu mengambil atau menarik senyawa kimia dengan cara memasukkan sampel ke dalam wadah labu alas bulat. Untuk pelarut yang digunakan dapat diganti setidaknya 3 kali setiap 3-4 jam. Ya, kemudian ekstrak yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan dan dilakukan pemekatan. Nah, berikut merupakan rangkaian alat reflux. Nah, di sini terdapat water out atau air keluar dan water in atau air masuk. Nah, di sini ada kondensor. Jadi, nanti Simplicia diletakkan di sini, kemudian di sini diberikan termometer, lalu terdapat pendinginan balik, ya. Kemudian dia akan menghasilkan tetesan-tetesan yang akan ditampung di Erlenmeyer. Untuk prinsip kerjanya, yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Ya, jadi sampelnya tadi dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang di atasnya ada bunsen tadi ya. Jadi sampel dimasukkan ke sini di labu alas bulatnya ini dan diberi pelarut. Ya, kemudian dipanaskan. Lalu uap-uap cairan penyari tadi dia akan terkondensasi pada kondensor. Nah, dia akan terkondensasi pada kondensor di sini. Jadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Ya. Nah, kemudian setelah itu akan menyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulatnya. Demikian seterusnya secara berkesinambungan sampai penyarian selesai. Selanjutnya ada sokletasi, di mana sokletasi ini merupakan
ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru. Jadi kata kuncinya pelarut yang selalu baru, tapi cara panas ya. Umumnya dilakukan dengan alat khusus yaitu alat soklet, sehingga terjadi ekstraksi berkesinambungan atau ekstraksi secara kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendinginan balik. Nah, untuk sokletasi dengan reflux ini hampir sama pengertiannya, tetapi alatnya yang berbeda. Berikut ini merupakan prinsip kerja dari sokletasi. Nah, di mana cairan penyari yang dipanaskan akan menguap, kemudian uap cairan tersebut akan terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendinginan balik dan turun menyari simplisia dalam kelongsong dan selanjutnya masuk kembali ke labu alas bulat melewati pipa sifon. Mari kita lihat rangkaian alat sokletasi. Berikut merupakan rangkaian alat sokletasi. Jadi di sini dapat dilihat proses terjadinya penarikan senyawa melalui alat soklet. Ya. Untuk keterangannya dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Selanjutnya ada digesti dan destilasi atau penyulingan. Nah, untuk digesti sendiri dia merupakan macerasi kinetik dengan pengadukan secara kontinu ya. Jadi dia prinsipnya hampir sama dengan macerasi, tetapi proses pengadukannya secara kontinu dan menggunakan temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur kamar. Biasanya digesti ini dia menggunakan temperatur 40 sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada destilasi atau penyulingan yang merupakan cara ekstraksi untuk menarik atau menyaring senyawa yang ikut menguap dengan air sebagai pelarut. Cara ekstraksi ini dilakukan terhadap simplisia yang mengandung minyak yang mudah menguap, ya contohnya minyak atsiri, yang tidak bisa dilakukan dengan mekanisme ekstraksi pada umumnya. Destilasi uap sendiri merupakan ekstraksi senyawa kandungan menguap atau minyak atsiri dari bahan segar ataupun simplisia dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap dengan fase uap air dari ketel secara kontinu sampai sempurna dan diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran. Senyawa kandungan menguap ikut terdestilasi menjadi destilat air bersama senyawa kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian. Nah, berikut merupakan contoh alat destilasi. Nah, di sini ada rangkaian alat destilasi atau penyulingan. Untuk step-stepnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada infundasi, di mana infundasi ini terdiri dari infusa dan dekokta. Nah, apa sih beda dari keduanya? Ternyata perbedaannya terletak pada suhu dan waktunya. Nah, untuk infusa sendiri, dia merupakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut air pada suhu 96 sampai 98 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Dihitung setelah suhu 96 derajat Celcius tercapai. Ada juga di literatur tertentu yang menyebutkan suhu infundasi adalah 90 derajat Celcius. Selanjutnya ada dekokta. Nah, apa bedanya? Kalau dekokta, dia merupakan cara ekstraksi yang mirip dengan infusa, jadi sama-sama menggunakan pelarut air, hanya saja waktu ekstraksinya lebih lama, yaitu 30 menit dengan suhu mencapai titik didih air, yaitu lebih dari 98 atau 100 derajat Celcius. Nah, ini merupakan rangkaian alat infundasi. Ya, jadi di sini bagian A itu ada panci, bahan atau aqueduct, kemudian bagian B adalah tangas airnya. Selain cara ekstraksi yang telah disebutkan tadi, terdapat beberapa cara ekstraksi lainnya. Yang pertama yaitu ekstraksi berkesinambungan, yang merupakan proses ekstraksi yang dilakukan berulang kali dengan pelarut yang berbeda atau resirkulasi cairan pelarut, dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. Nah, proses ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi atau jumlah pelarut dan dirancang untuk bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi. Kemudian ada juga supercritical CO2, di mana ekstraksi ini menggunakan prinsip superkritik untuk mengekstraksi serbuk simplisia, umumnya menggunakan gas CO2. Lalu ada ekstraksi ultrasonik, di mana dia menggunakan getaran ultrasonik, yaitu lebih dari 20.000 Hz, memberikan efek pada proses ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel.
menimbulkan gelembung spontan sebagai stres dinamik, serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksinya tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat, dan lama proses ultrasonikasinya. Selanjutnya, ekstraksi dengan listrik. Di sini energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan magnet, serta elektrik discharge yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan hasil dengan prinsip menimbulkan gelombang spontan dan penyebaran gelombang tekanan kecepatan ultrasonik. Nah, setelah kita mempelajari tentang cara ekstraksi, di sini terdapat jenis-jenis ekstrak, ya. Yang pertama itu ekstrak cair yang merupakan sediaan dari Simplicia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau pengawet. Jika tidak dinyatakan lain, pada masing-masing monografi, tiap mililiter ekstrak mengandung senyawa aktif dari 1 gram Simplicia yang memenuhi syarat. Selanjutnya, ekstrak kental yang merupakan sediaan kental yang apabila dalam keadaan dingin dan kecil kemungkinan bisa dituang. Kandungan air pada ekstrak kental berjumlah sampai dengan 30%. Jadi di sini kandungan airnya masih banyak ya untuk ekstrak kental ini karena dia dapat mengalir atau dapat dituang. Selanjutnya ada ekstrak kering yang merupakan sediaan yang memiliki konsistensi kering dan mudah dihancurkan dengan tangan. Melalui penguapan dan pengeringan, sisanya akan terbentuk suatu produk yang sebaiknya memiliki kandungan lembab tidak lebih dari 5%. Jadi kalau misalkan ekstrak kering, ya bentuknya dia sudah kering ya. Jadi kandungan airnya tidak lebih dari 5%. Selanjutnya itu ada ekstrak encer yang merupakan sediaan yang memiliki konsistensi seperti cairan madu yang mudah mengalir. Jadi bisa kalian lihat ya apa perbedaan ekstrak kental dan ekstrak encer. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mutu ekstrak. Yang pertama adalah faktor biologi. Faktor biologi yang mempengaruhi mutu ekstrak berhubungan dengan bahan baku Simplicia yang digunakan. Hal-hal yang berpengaruh antara lain, yang pertama identitas jenis atau spesies dari si Simplicia tersebut, kemudian lokasi tumbuhan asal Simplicia, selanjutnya periode pemanenan hasil tumbuhan, lalu penyimpanan bahan tumbuhan, kemudian umur tumbuhan dan bagian yang digunakan, kemudian untuk tumbuhan budidaya itu dilihat GAP-nya atau Good Agriculture Practice. Sedangkan untuk tumbuhan liar itu dilihat faktor kondisi proses pengeringan yang umum dilakukan di lapangan. Selain faktor biologi, terdapat juga faktor kimia, di mana faktor kimia ini terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Tentunya kalau faktor internal artinya faktor yang berasal dari dalam tumbuhan atau dalam Simplicia itu sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal yaitu ya berasal dari luar Simplicia begitu ya. Nah, di sini faktor internalnya bisa berupa jenis senyawa aktif dalam bahan aktifnya, komposisi kualitatif dan komposisi kuantitatif, dan kemudian kadar total rata-rata senyawa zat aktif. Selanjutnya itu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar Simplicia. Yang pertama itu ada metode ekstraksi, kemudian perbandingan ukuran alat ekstraksi. Nah, di sini meliputi diameter dan tinggi alat, kemudian ukuran, kekerasan, dan kekeringan bahan, kemudian pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam berat, dan kandungan pestisida. Selanjutnya kita akan bahas tentang parameter standar dari ekstrak. Nah, untuk parameter ekstrak dia ada dua. Yang pertama parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Apa bedanya? Parameter spesifik merupakan parameter yang sedapat mungkin disusun hanya dimiliki oleh ekstrak tanaman yang bersangkutan. Ya, jadi parameter spesifik itu secara spesifik dia ada di tanaman tertentu, seperti itu. Misalkan identitas ekstrak, kemudian organoleptik ekstrak, kandungan kimia dalam ekstrak, kemudian senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Di sini terdiri dari kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Kemudian ada juga parameter non-spesifik. Nah, untuk parameter non-spesifik ini merupakan pengujian fisika, kimia, dan mikrobiologi yang dilakukan terhadap ekstrak yang dilakukan untuk menjamin mutu pada setiap batch produksinya.
Nah, untuk parameter non-spesifik sendiri, dia terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama itu susu pengeringan, kemudian bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Di mana cemaran mikroba ini terdiri dari ALT atau angka lepping total, MPN coliform, angka kapang kamir, dan uji cemaran aflatoksin. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang parameter spesifik terlebih dahulu. Parameter spesifik merupakan parameter yang sedapat mungkin disusun hanya dimiliki oleh ekstrak tanaman yang bersangkutan. Nah, parameter spesifik ini terdiri dari identitas ekstrak yang terdapat beberapa bagian. Yang pertama, deskripsi tata nama. Nah, di sini dilihat dari nama ekstraknya, baik nama generik, nama dagang, ataupun nama patennya. Setelah itu dilihat juga dari nama latin tumbuhan, ya, atau sistematika botaninya. Kemudian dilihat lagi dari bagian tumbuhan yang digunakan, apakah itu dia di rimpang, daun, akar, batang, ataupun yang lainnya. Selanjutnya yang dilihat juga nama Indonesia dari tumbuhan. Selain deskripsi tata nama, pada identitas ekstrak juga si ekstrak memiliki senyawa identitas. Artinya, senyawa tertentu yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu. Jadi setiap tanaman itu memiliki senyawa identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya ada organoleptis yang merupakan deskripsi dari bentuk, warna, bau, dan rasanya. Selanjutnya kandungan kimia dalam ekstrak, kemudian senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Nah, untuk senyawa pelarut dalam pelarut tertentu di sini dilakukan dengan cara melarutkan ekstrak dengan pelarut baik alkohol maupun air untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan senyawa kandungan secara gravimetri. Dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain, misalkan heksana, diklometan, metanol. Nah, untuk senyawa terlarut dalam pelarut tertentu ini terdiri dari kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Nah, di sini untuk rumus kadar sari larut air yaitu berat sari larut air dibagi berat bahan awal dikali 100 per 20 dikali 100%. Sedangkan kadar sari larut etanol yaitu berat sari larut etanol dibagi berat bahan awal dikali 100 dibagi 20 dikali 100%. Nah, dari rumus ini silakan teman-teman cari masing-masing satu contoh soal dan cara perhitungannya. Silakan dilanjutkan dari tugas yang sebelumnya tadi. Selanjutnya parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik sendiri merupakan pengujian fisika, kimia, mikrobiologi yang dilakukan terhadap ekstrak untuk menjamin mutu ekstrak pada setiap batch produksi. Nah, untuk parameter non-spesifik, ya terdapat beberapa parameter yaitu susu pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Mari kita bahas satu persatu. Nah, susu pengeringan. Susu pengeringan merupakan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai beratnya konstan yang dinyatakan di dalam persen. Tujuannya yaitu untuk memberikan batas minimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nah, untuk rumus susu pengeringan yaitu berat awal sampel dikurang berat akhir sampel dibagi berat sampel awal dikali 100%. Selanjutnya ada bobot jenis atau sering disingkat dengan BJ yang merupakan massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu yaitu 25 derajat Celcius yang ditentukan dengan alat khusus yaitu piknometer ataupun alat lainnya. Tujuan dari perhitungan bobot jenis ini untuk memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak kental yang masih dapat dituang. Nah, untuk rumus bobot jenis itu ada W3 dikurang W1 per W2 dikurang W1. Untuk W3 sendiri merupakan berat pikno yang berisi ekstrak, kemudian W2 merupakan berat pikno berisi air, dan W1 adalah piknometer kosong.
Atau bobot jenis juga dapat dihitung dengan bobot per volume ya. Jadi di sini bobotnya itu dilihat dari bobot pikno isi dikurang bobot pikno kosong dibagi volume pikno. Selanjutnya ada kadar air yang merupakan pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan yang dilakukan dengan cara yang tepat, diantaranya dengan cara titrasi, destilasi maupun gravimetri. Tujuan dari pengujian ini yaitu memberikan batas minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Dilakukan dengan cara titrasi, destilasi, maupun gravimetri. Batas kadar air yaitu bervariasi dan yang tertinggi yaitu 15%. Untuk menghitung kadar air, kita menggunakan volume air yang terukur dalam bentuk mili dikali dengan bobot jenis air dalam bentuk gram per mili, kemudian dibagi dengan berat simplisia awal dalam bentuk gram dikali 100%. Nah, silakan teman-teman juga cari soal dari perhitungan kadar air dan cara penyelesaiannya. Selanjutnya kadar abu. Bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik saja. Kadar abu terdiri dari kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Tujuannya yaitu memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Bahan dipanaskan pada temperatur rendah yaitu 45 derajat Celcius di mana senyawa organik dan turunannya akan terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur mineral dan anorganiknya saja. Nah, untuk rumus kadar abu tidak larut asam dan kadar abu total sebenarnya sama ya, yang membedakan hanya berat abunya saja. Jadi kalau misalkan kadar abu tidak larut asam, maka yang dihitung adalah berat abu tidak larut asam dibagi berat simplisia awal dikali 100%. Sedangkan kalau berat abu total, maka yang dihitung adalah berat abu total dibagi berat simplisia awal dikali 100%. Nah, di sini silakan teman-teman juga cari contoh dari soal perhitungan kadar abu total dan cara penyelesaiannya. Selanjutnya ada sisa pelarut. Penentuan sisa pelarut ini bertujuan untuk menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan secara umum dengan kromatografi gas. Untuk ekstrak cair berarti kandungan pelarutnya misal kadar alkohol. Prosedurnya bisa menggunakan cara destilasi atau cara kromatografi gas cair. Selanjutnya ada residu pestisida. Di sini untuk menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia pembuatan ekstrak. Biasanya pada saat proses penanaman simplisia itu untuk penanganannya itu diberikan pestisida untuk melindungi dari hama ya. Jadi residu pestisidanya juga perlu dihitung pada saat pembuatan ekstrak. Tujuannya yaitu untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida lebih dari nilai yang telah ditetapkan. Karena residu pestisida yang berlebihan dia akan menyebabkan toksisitas atau berbahaya bagi kesehatan. Nah, di sini terdapat batas residu pestisida yang dapat kalian lihat jenis pestisida yang digunakannya itu apa, kemudian berapa maksimal konsentrasi yang diperbolehkan pada ekstrak tersebut. Selanjutnya ada kontaminasi zat asing atau cemaran logam berat. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung zat asing termasuk logam berat, di mana logam berat ini terdiri dari Hg, Pb, dan Cd ataupun lain-lainnya, melebihi nilai yang telah ditetapkan karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Nah, untuk penentuan kandungan logam berat ini dapat dilakukan secara spektroskopi serapan atom atau metode lainnya yang lebih valid. Selanjutnya ada cemaran mikroba yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen, dalam hal ini yaitu Staphylococcus aureus dan E. coli, dan tidak mengandung mikroba non-patogen atau Lactobacillus yang melebihi batas yang ditetapkan karena
berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya bagi kesehatan. Jadi apabila si ekstrak mengandung mikroba, maka tingkat stabilitasnya dapat terganggu. Nah, untuk menentukan atau identifikasi adanya mikroba yang patogen dapat dilakukan secara analisis mikrobiologis. Berikut ini merupakan batas mikroba menurut Farmakopeia Eropa tahun 2002. Untuk maksimumnya itu 10 pangkat 5 per gram atau mililiter untuk mikroba aerob yang meliputi maksimal 10 pangkat 3 per gram atau mililiter untuk kapang dan kamir, maksimal 10 pangkat 3 per gram atau mililiter untuk Enterobacteria. E. coli tidak terdeteksi per gram atau per mili, Salmonella sp tidak terdeteksi per 10 gram atau mili. Nah, untuk cemaran mikroba yang dimaksud itu ada 4. Yang pertama ALT, MPN, AKK, dan aflatoksin. Yang pertama, kita akan bahas tentang uji angka leptin total atau ALT. Prinsipnya, pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Selanjutnya, uji nilai duga terdekat atau MPN coliform. Prinsipnya yaitu pertumbuhan bakteri coliform setelah cuplikan diinokulasikan pada media cair yang sesuai, adanya reaksi fermentasi dan pembentukan gas di dalam tabung Durham. Selanjutnya ada uji angka kapang dan kamir atau AKK yang pada prinsipnya yaitu pertumbuhan kapang dan kamir setelah cuplikan diinokulasikan pada media yang sesuai dan diinkubasikan pada suhu 20-25 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu uji cemaran aflatoksin dengan prinsip pemisahan isolat aflatoksin secara KLT atau kromatografi lapis tipis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.